Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari tim Video Orchid kita perkenalkan satu Mas Ferry, jadi Mas Rio sebagai kameramen. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai Cattleya. Mungkin banyak orang yang tahu ya, Cattleya itu mangsa anti besar dan dia adalah dijuluki sebagai ratu anggrek karena begitu cantiknya sehingga sebagai ratu anggrek itu sudah populer di mana-mana. Dan juga selain itu kita harus tahu bagaimana cara perawatan Cattleya. Jadi semua orang mungkin suka bilang kalau merawat Cattleya itu susah, juga katanya susah berbunga, tapi alhamdulillah itu tepat yang berbunga dan cara perawatannya insya Allah kita coba akan lebih bagus lagi ya Mas Ferry ya. Jadi kali ini kita akan belajar cara nyeplit. Nyeplit itu adalah perbanyakan, jadi kita memperbanyak Cattleya dengan cara menyeplit. Pertama yang harus kita amati untuk menyeplit itu harus ada lebih dari tiga buluk ya, paling sedikit itu 3 buluk. Kalau sampai dia kurang dari itu, apalagi kalau dua, kematiannya lebih tinggi daripada kalau kita ngikutin aturan yang 3 buluk. Nah ini caranya, ini tadi awalnya tadi ini yang sudah kita bersihin ya, yang sudah siap dipakai semua, sudah siap ditanam. Nah ini juga beberapa itu Mbak. Nah ini semua sudah siap ditanam, jadi sudah kita split dari Cattleya yang sudah merimbun. Terus kita lihat sekarang, kita akan coba nyeplit ini. Apa sebabnya kita split? Karena kebetulan ini kondisinya kurang begitu bagus, banyak yang patah, akarnya juga akarnya juga banyak yang busuk, artinya yang tua. Jadi untuk menandai akar itu tua apa enggak, ini kita lihat. Kalau kita tarik, dia yang keluar benangnya. Nah itu namanya udah akar sudah tua, dan akar yang tua itu juga bermanfaat buat tanaman itu sendiri. Karena apa? Dia nantinya kalau busuk akan menjadi penyakit di dalam tanaman itu. Nah untuk itu kalau kita mau nyeplit, kita harus lihat akar yang tua ini kita hilangin dulu. Nah kita hilangin, setelah itu baru kita hitung nganunya. Ada yang kotoran-kotoran di sini, maksudnya itu gulmanya atau lumut, itu harus kita keluarin dan kita perhatikan berapa banyak yang calon tunas ya, calon tunas. Jadi kalau seperti ini kan 1, 2, 3 ya, jadi kita bisa motong di sini. Potong di sini ya Mbak, jadi kita potong ini dulu. Akarnya kita bersihkan supaya akar busuknya untuk tumbuh yang akar baru. Dari sini kita lihat, pokoknya dari sini kita udah kelihatan ini kira-kira mana yang bisa dipotong ya, di mana antara busuk jadi dikaitkan dengan akar. Nah akar itu yang kita potong, nah jadi kita potong akar di sini dan dilihat di mana ada akar baru yang harus diperhatikan, jangan sampai dipotong. Nah dari sini ini kita kelihatan jadi paling 1, 2, 3 dan ini sudah tampak akar baru dan juga tunas baru ya Mas Ferry, Mbak Nur ya. Nah untuk penanaman Cattleya itu gini, kalau kita yang sedang mulai ini, kita sebaiknya kita nggak usah pakai kacaka, karena pojok itu polosnya kan kurang, jadi udaranya kurang. Jadi kita coba dengan yang ini, dengan kita pakai akar arang di mana dia bisa tegak sendiri, menyangga. Dan juga satu lagi,
selalu kita lihat yang pakai ini. Nah, selalu kita lihat ya, yang di pinggir itu adalah ini apa yang tua ya mas. Dan yang tua ini yang di pinggir, yang akan tumbuh itu yang di tengah. Maksudnya siapa, gimana supaya nanti dia tumbuhnya ke tengah sini, tidak ke sana. Nanti maksudnya nah, gitu. Terus kita coba ini, kita coba dia sebetulnya bisa juga ada dengan namanya kayak kawat. Ada nggak kawat yang gini? Ambil saya dari mana itu kawat yang itu mas? Satu kawat kita anukan, terus ambil listri ya. Nah, copot satu. Itu tadi udah ada di sini mbak. Jadi mas agak cepat bisa mbak mas, karena ini videonya terus. Lepas bisa nggak? Bisa, saya gampang. Ya ini sedang cara mencopot kawat ya. Kita mencoba memakai dengan kawat itu, dia lebih bagus daripada anuan areng ya, atau penyangga. Yang bagus adalah kawat. Caranya ini bisa mesin penting ini bisa. Dikeluarin dulu ini ya. Kita juga bisa pakai seperti kawat ini, kita belum ini. Jadi kawat ini kita kaitkan di sini dan di sini. Ya, agak sini kelihatan, lihat ini. Ya, kawatnya kita kaitkan begini supaya dia bisa tegak. Tegak mbak, kayaknya agak kurang kuat ya. Mas Fari akan coba di Mas Fari. Mas, ini malah kemana orang? Mas Fari, kamu diajari ya malah ke situ? Mau diajari enggak? Ini sedang untuk kawat untuk yang baru kali. Jadi gini, ini kita lihat ya, kalau sudah ada kawatnya itu lebih enak ya. Jadi gini, dan ini lebih mana anunya tadi, yang hijau tadi. Dilepas dulu dari hijaunya aja. Kalau enggak itu pakai twisti dalam mbak, pakai twisti dulu mbak. Twisti agak panjang dulu. Nah, nanti kan tampak ya, yang taruh di tengah, yang tunas yang mau pegang gini mbak ya, tak pegang gini ya, pegang gini ya. Nah, jadi tunas yang mau itu, yang mau tumbuh itu kita taruh di tengah supaya dia nanti tumbuhnya bagus di tengah. Nah, diginiin kita coba dengan sini, jadi dia tegap dulu. Ini yang ini juga bisa tadi, itu enggak pakai ini mbak, saya lepaskan. Pakai ini juga bisa, coba di sini dulu mbak, jangan twistingnya. Ini kamu potong aja mbak, nggak bisa kalau ke dalam itu susah nanti nanti. Kan mbak ya. Nah ini kita ikat dengan sini, ikatnya tentu saja tidak terlalu kuat. Yang penting dia ada tegak, ini adalah penyangga ya. Nah, itu baru taruh sini ya. Jadi kelihatan dari sini bahwa dia bisa tegak hanya dengan diganjel air areng, sehingga pada saat disiram segala sebelum akarnya itu tumbuh, dia tetap tidak terganggu cara anunya kehidupannya. Nah, seperti ini.
Nanti kita coba yang pakai itu juga bisa. Nah itu baru kita kasih arengnya, areng di sini di sini. Siap nggak, tegak nggak? Nah ini tegak. Nah, yang nanti itu diambil kita pakai untuk contoh lainnya. Potong aja yang satu sebelah mana, potongnya sebelah sini kali yang ya. Nah ini harus tegak kayak gini. Jadi kalau kesiram dia tidak karena kalau sampai kesiram dia goyang itu Mas Ferry akarnya itu akan terganggu pertumbuhannya. Jadi harus seperti ini. Jadi nanti kita lihat kira-kira seminggu lagi, nggak usah 3 hari lagi, apakah tampak akar-akar itu nggak tumbuh dari situ ya. Jadi itu potong aja. Jadi seperti itu. Jadi kita coba jadi tidak ada. Nah enak kan ya enggak. Ini walaupun tidak juga bisa, tidak pakai hidroponik juga bisa Mbak. Ini kurang akar kalinya, kurang sini. Jadi dia tetap tegak gini, kita taruh di situ Mas Ferry. Nah sekarang kita coba ini yang kecil ini bisa, yang kecil ini nggak apa-apa. Jadi kita bisa pakai ini juga. Dilihat ya Mbak ya, tadi ini kan lihat akar-akarnya itu masih bagus itu. Kalau pakai gitu kita lebih gampang ya, dengan mengikat ini di sini-sini ya Mbak. Lihat di akar sini, dilihat dengan satu ikatan aja dia udah cukup. Tinggal tusi tadi Mbak coba. Dan diikat ini. Yang panjang sebetulnya Mbak, dipanjangin terus nanti supaya kita anukan ke sini Mbak, dipanjangin lagi, bisa disambung ini, minta kayak gini lagi. Ini sambung dulu. Dari sini dia ke sini ya. Jadi dia kita kurung supaya dia bisa tetap tegak berdiri sampai akarnya sendiri keluar dan melilit areng ya Mbak ya. Nah lepas ya kan kayak gini, tinggal ini dinaikkan sedikit, tambah arengnya di bawah situ. Oke, kita taruh sana. Nah ngerti Mas Ferry, ini caranya gini ya. Jadi jangan lagi, jangan sampai kita keliru, karena katlea itu sesuatu yang sangat cantik dan juga memang kita susah nyari. Ini nanti dilepas kalau akarnya sudah hamil. Ini taruh sana. Nah sekarang kan tahu caranya ya Mas Ferry, Mbak Nurul. Sekarang ini nanti diperlakukan seperti itu semua ya. Ngejain di depan bisa. Nah sekarang kita melihat seperti ini. Seperti ini sayang sekali loh. Apa sayang? Karena rimbun nggak bisa di wrap. Terus Kita dengan rimbunnya itu supaya memperbanyak kita cek. ya, selain itu juga kalau segitu banyak makanan yang kalian berikan tidak mencukupi untuk semua. Jadi dia makanya dia tidak bisa besar. Ya enggak? Jadi harus dipisahkan. Ibaratnya kita makan kalau satu dibagi satu banyak kan lebih kalau kita split dan juga banyak ini ya, bisa menjadi bibit ya. Nah kalau menjadi andukan tidak apa-apa. Jadi tetap aja kita lihat itu tadi yang
yang apa, akar-akar yang tidak berfungsi lagi, yang sudah tua, yang sudah mati, harus kita buangin dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita lihat seberapa banyak yang bisa kita ambil dengan cara yang bisa dilipat, bisa jadi berapa. Kita tarik dulu aja, tariknya itu pelan-pelan supaya kita lihat akarnya mana yang bisa dilepas dari rombongan mereka. Nah, nggak usah pakai gunting dulu, kita kalau bisa ya pakai tangan dulu dengan feeling ya Mbak ya. Kira-kira nanti kalau sudah mentok yang besar, nah baru kita ini bisa atau gini ya enggak. Kan kayak gini, ini kan udah berapa ini, 4 toh. Nah kalau sudah kayak gini, tinggal ini dipotongin lagi, terus ditanam pakai kecil-kecil gitu Mas, dikasih kawat gitu ya Mas ya. Yang paling menyedihkan kita ID-nya nggak ada semua ya nih ya. Dari dulu pas saya pertama datang. Pertama tahun berapa Mas? 2020. Nah, udah saya kira ini seperti ini Mbak turun nanam Mbak Nur, tanam sendiri-sendiri ini dianukan. Yang nyepitkan gini biar gampang. Ini lihat, tarik gini, ini dilihat. Nah, ini ditarik seperti ini ya. Dari sini kita terus tahu seberapa banyak yang bisa kita pisahkan dari indukan yang begitu rimbun. Jadi kalau memang dia udah ikatannya terlalu ini, bisa kita pakai gunting. Bisa kan kayak gini, dan ini masih kebanyakan ini karena ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 10, jadi bisa kita bagi lagi. Kita pisahkan akarnya di sini ini, dilihat akarnya di jurusan mana. Setelah gitu baru kita lihat gimana ini. Ini yang dipotong di sini saja. Nah seperti ini. Oh ya, ini bekas ininya harus dikasih fungisida ya, fungisida yang anu aja, fungisida yang coba lihat fungisida ya. Pakai fungisida yang padat saja, jadi bekasnya itu kita bisa kasih gini. Oke, jadi bisa ditaruhin kayak gitu-gitu semua Mbak ya. Mas Ferry yang pegang anunya itu bisa kita kayak ini aja ini. Jadi ini juga bisa. Nah seperti ini ya. Jadi berapa ini tadi, udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada lagi yang tadi yang belum selesai, kita potong lagi akarnya. Kan nanti kamu start di budidaya ya.
Budaya sama di anu kita, di apa, grup kita. Jadi sudah sebentar tahu. Dilihat ini dulu Mbak Nur sama Mbak Nurul. Satu-satu terus di anu, Mas Ferry. Anu lagi, ini satu-satu pegang. Ini mungkin yang ini Mas yang tutup Mas. Nah, dipoto sama ini, sama sebelah sini Mas. Kamu itu berantakan. Tidak apa-apa. Mas Ferry di belakang saya, biar terus sambil tegak. Terus kita tunjukkan bahwa ini hasilnya seperti ini. Sudah. Yang Mbak Nurul belum. Tunggu sebentar. Nah, ini nanti kita pukul supaya ini hasilnya dari ya. Senyum semua.